Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, tabe selamat linguna latai, salam sujud karene malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basingat kejibata, arus. Perkenalkan dengan saya Nikadek Sinta Maharani dari kelas 10-2 SMA 1 Basarang, akan mempresentasikan video pementasan calon arang. Geser. Pementasan calon arang mengangkat kisah tokoh antagonis yang sangat melegenda di Pulau Dewata Bali, bahkan cukup populer juga di daerah asalnya di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kepopuleran kisah ini bukan karena kebaikannya, tetapi kejahatannya yang menguasai ilmu hitam yang mengganggu kehidupan orang lain dan menimbulkan kesengsaraan. Calon arang sendiri dikenal sebagai makhluk jadi-jadian yang sangat menyeramkan, menguasai ilmu liak tingkat tinggi sehingga sangat ditakuti. Pementasan calon arang ini biasanya mengambil tempat di pura dalam atau tempat yang berdekatan dengan kuburan dan di tengah malam. Pementasan ini dipentaskan sebagai tarian wali yang berbau horor, bertujuan untuk membersihkan secara niskala wewidangan atau wilayah desa adat tersebut. Pementasan ini digelar setelah rangkaian upacara ayatnya atau piodalan di pura dalam. Tidak sembarang kelompok seni tari untuk mementaskannya, begitu juga penontonnya, bukan untuk hiburan keluarga terutama anak-anak. Mereka yang di bawah umur tidak disarankan untuk menonton pertunjukan ini, karena memang bukan tontonan anak-anak dan khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan dalam pementasan calon arang menyertakan juga bangke matah, yang mana orang tersebut sengaja diupacari seperti orang mati, kemudian diusung ke kuburan setempat. Nuansanya sangat horor dan menyeramkan. Bahkan terkadang penonton bisa menyaksikan penampakan seperti endihan atau wujud lea yang berbentuk bola api. Adegan lain dalam pementasan calon arang tersebut terjadi pertarungan sengit antara tokoh baik dengan calon arang. Keris tajam dihunus kemudian dihujamkan atau merancap dengan bebas ke tubuh sang calon arang. Namun dengan kesaktiannya tidak terluka sedikit pun, seperti kekuatan di alam nyata sesungguhnya. Ini adalah hal mistis yang terjadi karena ada kekuatan lain yang merasuki tubuh dari calon arang tersebut. Sejarah atau asal-muasal akan adanya kisah calon arang ini bermula dari seorang janda sakti yang berasal dari desa Girah bernama Calon Arang dan memiliki putri cantik bernama Ratna Manggali. Kisah tersebut terjadi pada zaman pemerintahan Kerajaan Prabu Airlangga yang memerintah di Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur. Dalam pemerintahan tersebut, cobaan datang dari Calon Arang yang memiliki ilmu hitam dan ditakuti oleh semua orang. Cobaan di kerajaan tersebut terjadi karena calon arang yang merasa marah karena anak perempuannya tidak ada yang berani melamar. Pemuda-pemuda di desa tidak berani karena takut akan kekuatan ilmu hitam yang dimiliki oleh orang tuanya. Mengetahui kejadian tersebut, calon arang melakukan Durga Puja karena ketekunannya. Permintaan untuk menebar wabah penyakit atau gelubuk dikabulkan. Maka terjadilah wabah, banyak penduduk yang sakit bahkan banyak yang meninggal. Kejadian yang menimpa rakyatnya tersebut tentu membuat Raja Airlangga gusar dan akhirnya mengirim pasukan kerajaan untuk menumpas calon arang. Namun karena kesaktiannya, usaha raja akhirnya gagal sehingga mengakibatkan kemarahan calon arang semakin menggebu. Kemudian akhirnya Raja Airlangga mendapatkan petunjuk dengan memanggil penasihat raja yaitu Empu Baradah. Strateginya adalah mengawinkan murid Empu Baradah yaitu Empu Bahula dengan Ratna Manggali, anak dari calon arang,
dan nantinya diharapkan bisa mengetahui kelemahan dari calon arang tersebut. Dikisahkan perkawinan berjalan lancar dan Empu Bahula hidup bersama dengan mertuanya. Diceritakan juga akhirnya Empu Bahula tahu tentang ritual-ritual yang dilakukan mertuanya, dan Empu Bahula juga berhasil membawa kitab calon arang dan diberikan ke Empu Baradah. Setelah memahami isinya dan kitab tersebut dikembalikan lagi, barulah Empu Baradah datang ke desa Girah untuk memperingatkan calon arang untuk menghentikan tenung jahatnya kepada penduduk. Terjadilah perselisihan dan pertempuran yang akhirnya dimenangkan oleh Empu Baradah. Sejak ia dikalahkan, desa tersebut pun aman dari ancaman ilmu hitam calon arang. Adapun 4 fakta mistis tentang pertunjukan calon arang. Yang pertama, watangan mata. Pertunjukan calon arang melakukan ritual sakral yang membuat para relawan mati suri dan menjadi watangan mata atau mayat mentah. Watangan mentah dikorbankan sebagai umpan untuk mengundang para leak ke acara tersebut. Watangan mata akan diletakkan dan ditinggalkan begitu saja di kuburan. Konon, jika terdengar lolongan anjing atau raungan di sekitar desa, tandanya para leak muncul di sekitar mereka. Dan kalau para watangan mata gagal dihidupkan kembali melalui ritual, para peserta akan benar-benar meninggal dunia. Yang kedua, sosok leak di pementasan calon arang. Para leak yang jadi sosok utama di pementasan ini ada 3. Yang pertama Rangde, kedua Celuluk, dan ketiga Barong. Rangda adalah leak utama yang merupakan penjelmaan dari penyihir calon arang. Rangda melambangkan kejahatan dan sering digambarkan dengan topeng berwarna merah dengan rambut hijau menjuntai berhiaskan bunga kamboja. Topeng tersebut dibuat oleh pengrajin khusus yang sudah melewati berbagai ritual dan pantangan. Celuluk merupakan pengikut setia Rangde. Ia digambarkan sebagai sosok yang botak dengan taring menjuat keluar. Leak ini sering menjahili para peserta, sementara Barong merupakan lambang dari kebaikan yang sering bertengkar dengan Rangde. Sosoknya digambarkan sebagai kucing besar yang sangat mulia. Leak juga bisa menyerupai pohon aren, peti mati, bola api, dan manusia berkepala besar. Ketiga yaitu metebekan atau ngunying. Hal lain yang identik dengan pertunjukan calon arang adalah kesurupan atau yang disebut juga dengan metebekan atau ngunying. Metebekan bisa dialami para peserta ataupun penonton. Mereka yang mengalami metebekan akan menusukkan kerisnya ke badan sendiri dan menikam penari Rangde dengan keris dan tombak. Yang keempat, pantangan pulang sebelum selesai. Para penonton pertunjukan calon arang dilarang buat pulang sebelum acaranya selesai. Saat pertunjukan berlangsung, para penganut ilmu hitam berwujud leak keluar dan beraksi. Konon peserta yang nekat pulang sebelum acara selesai akan diikuti sosok-sosok mengerikan yang tak kasat mata. Sekian video presentasi pementas calon arang dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, sahe sahe sahe.